Rentetan rudal balistik Iran menggempur wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Aksi ini menjadi serangan perdana sejak gencatan senjata AS Iran pada April lalu dan menjadi balasan atas serangan Israel ke wilayah Lebanon. Militer Iran IRGC juga meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone yang ditempeli pesan bertuliskan, "Kami tidak akan meninggalkan Lebanon." Iran bahkan menutup wilayah udara di sisi barat untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Aksi ini dibalas oleh Israel dengan menyerang sistem pertahanan udara Iran di Iran Barat dan Tengah. IDF merilis rekaman serangan ke salah satu sistem pertahanan udara Iran yang menyimpan rudal yang ditargetkan untuk menyerang pesawat Israel. Israel menyebut serangan rudal Iran sebelumnya sebagai kesalahan besar. Israel telah memperbarui pedomannya untuk warga sipil, membatasi pertemuan besar, dan menutup sekolah di seluruh negeri. Tentara Israel IDF mengklaim sudah sangat siap dalam pertahanan dan kuat dalam menyerang. Sistem pertahanan udara dikerahkan di seluruh negeri. זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. Saling serang Israel dan Iran semakin memperkeruh upaya negosiasi damai Amerika-Iran. Posisi Amerika juga kian terjepit. Pekan lalu Presiden Amerika Donald Trump bahkan bilang ingin memisahkan Lebanon dari poin perundingan dengan Iran. Trump juga mengklaim sudah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Begitupun dengan perwakilan Hizbullah. I think we're trying to separate it. I mean, look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. Perundingan damai Amerika-Iran saat ini terganjal dengan aksi Israel yang merupakan sekutu Amerika. Israel bersikeras menyerang Lebanon dengan sasaran Hizbullah jika kelompok itu tidak berhenti melancarkan serangan. Sementara itu, Iran yang merupakan sekutu Lebanon memasukkan poin penghentian serangan Israel sebagai syarat perdamaian dengan Amerika. Israel menggempur wilayah pertahanan udara Iran sebagai balasan serangan rudal Iran sebelumnya. Sementara serangan dilakukan Iran sebagai respon atas serangan Israel ke Lebanon yang merupakan sekutunya. Aksi saling serang ini kian jadi ganjalan upaya negosiasi Amerika-Iran yang saat ini justru terkesan buntu. Apakah saling serang Israel dan Iran ini akan membuat perang Amerika-Iran semakin memanas? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring, ada pengamat Timur Tengah, ada Bung Hasibullah Satrawi dan juga dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta. Selamat pagi, Bung Hasibullah. Assalamualaikum juga untuk Bung Stanis. Selamat pagi Mbak Adisti dan Pak Stanis. Iya, saya mau ke Bung Hasibullah Satrawi dulu. Bung Hasibullah, kalau kita melihat kok ya sekarang tampaknya peperangan ini lebih bergeser antara Iran, kemudian Israel dan juga Lebanon. Apakah ini memang menjadi strategi Amerika Serikat untuk melakukan exit strategi yang sesungguhnya? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Saya rasa pertanyaannya menarik, apakah ini sebuah strategi Amerika untuk keluar dari perang atau justru ketidakberdayaannya. Saya melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump semenjak kejadian, saya menyebutnya sebagai krisis 16 jam ya. Dimulai dari kurang lebih jam 2 waktu kita dini hari sampai kurang lebih jam 6 sore kemarin.
Nah, kalau kita baca dari pernyataan-pernyataannya, maka sepertinya Presiden Trump masih ingin bersikeras dengan pendekatan diplomasi dalam pengertian diplomasi yang menguntungkan dia mendapatkan semua daripada menggunakan pendekatan perang. Walaupun saya melihat justru tantangannya bukan hanya ada di Iran, tapi juga ada di Israel yang berada dalam kepentingan yang berbeda. Nah, kalau kita bedah krisis 16 hari dari 3 kepentingan, maka saya akan mulai dari Iran sebagai negara yang paling banyak dapat poin daripada krisis 16 jam ini. Yang pertama sudah pasti karena Iran yang memiliki inisiatif serangan ini punya kalkulasi, punya dampak yang luar biasa. Saya menduga pertama itu juga terkait dengan bagaimana Iran mau menekan Amerika dalam konteks perundingan lewat serangan ini, bahwa dia punya kartu, dia bisa menambah modalnya kalau saya menggunakan bahasa bisnis. Dan pada waktu yang bersamaan dia juga mau kirim ke Israel bahwa sekarang telah terjadi yang saya sebut sebagai keseimbangan baru. Kalau Israel tidak menghormati garis merah yang diletakkan oleh Iran, maka Iran juga akan memberikan ancaman dan tekanan secara serangan udara, dan itu dilakukan. Jadi ini fakta-fakta realitas baru yang semakin menguat di Timur Tengah. Dan kalau saya baca secara perkembangan waktu di perang ini, Iran sudah memulainya semenjak dari tanggal 21 April kemarin, atau di fase kelima dalam catatan saya, ke-6, ke-7, ke-8 sekarang saya menyebutnya dalam fase ke-10, di mana polanya memang ini sudah berbeda daripada sebelumnya, di mana Iran berani, sekali lagi berani untuk kemudian melakukan serangan lebih dulu. Dan ini yang kedua, kalau saya membaca dari kajian-kajian ahli di Timur Tengah, yang disebut sebagai perubahan posisi Iran atau kondisi Iran. Kalau awalnya Iran berpegangan pada strategi kesabaran, tapi belakangan mulai tertarik dengan strategi pencegahan. Jadi dari istirotijati sobri ila istirotijati rod'i. Jadi ini Iran melakukan sebuah serangan pencegahan agar Israel tidak semakin merajalela. Nah, dari sisi Israel sebenarnya juga sama, dia punya kepentingan yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, kalau saya baca dari awal, memang Netanyahu ingin menggunakan krisis di Lebanon itu sebagai kayak semacam upaya dia membakar kertas perundingan. Saya selalu mulai dari kejadian tanggal 8 April. Ketika gencatan senjata diumumkan di antara Iran dengan Amerika, maka buru-buru Netanyahu melepaskan diri dari ketentuan itu dan dia menyerang Lebanon. Dan kita masih ingat bagaimana Hizbullah awalnya tidak meladeni. Karena Iran itu maunya satu paket ya. Jadi Iran mensyaratkan Hizbullah juga satu paket, dan sebaliknya Amerika diharapkan satu paket dengan Israel. Kalau kembali kepada ingatan tanggal 8 April ketika gencatan senjata diberlakukan, itu sudah dari awal atau beberapa jam kemudian itu Israel sudah mulai menyerang. Tapi Hizbullah menahan diri karena dia coba untuk ikut dengan kesepakatan, walaupun beberapa jam berikutnya dia larut dalam serangan sehingga terjadi krisis sampai sekarang. Jadi saya lihat secara internal, secara Israel, krisis di Lebanon saya menyebut sebagai upaya Netanyahu untuk membakar kertas perundingan yang dibangun, yang disusun, direvisi di antara Iran dan Amerika. Dan kalau dibaca dari perkembangan di fase ke-9, saya lihat kemarin itu sebenarnya upaya membakar ini sudah hampir berhasil. Satu, kalau kita lihat sikap Iran terakhir sebelum perang, dia sempat menangguhkan perundingan dengan Amerika karena adanya eskalasi yang terus-menerus di Lebanon. Jadi dia sempat menahan, mau berhenti dari surat menyurat. Saya menganggap itu perkembangan yang justru menguntungkan Israel. Dan yang terakhir memang yang kemarin, ketika Iran betul-betul melakukan serangan, saya menganggap itu sebuah keuntungan dan keadaan yang sangat diharapkan oleh Israel. Sehingga walaupun Amerika menahan, Netanyahu tetap melakukan sebuah serangan balik. Jadi ini sebenarnya upaya, kalau saya baca dari laporan Axios terakhir, itu upaya untuk menyeret Amerika lagi-lagi tidak terlena dengan perundingan dengan Iran, tapi lanjut perang. Tapi di luar dugaan, nah ini akhirnya yang tidak terlalu happy bagi Israel, di luar dugaan justru Trump tetap berpegangan kepada bagian-bagian kertas perundingannya yang sudah dibakar dan mencoba untuk menyelamatkan kertas-kertas itu, dan sampai hari ini menurut saya
Trump berhasil untuk kemudian memadamkan kebakaran yang telah diciptakan baik oleh Iran maupun oleh Israel, dan sekarang berada pada posisi harapan lagi dan perundingan lagi, walaupun situasinya menurut saya pada akhirnya Iran yang lebih dapat keuntungan karena Iran menambah modal dengan menyerang tadi, maka pesan dia jelas kepada Amerika bahwa garis merahnya tidak dilanggar, bahwa Oke. Lebanon bagian daripada kekuatan senjata dan dia siap dalam perang lebih lanjut kalau ketentuannya tidak diperhatikan. Oke, Anda sepakat Bung Stanis apa yang diperspektifkan oleh Bung Hasibullah Satrawi kalau ini adalah upaya dari Israel dalam tanda kutip untuk membakar perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kalau kita lihat Iran saat ini lebih agresif untuk bisa menunjukkan kekuatannya, menunjukkan giginya ketika kemarin masih ada rasa kesabaran, kok ya tampaknya sekarang justru berubah ini. Bagaimana untuk strategi militer dari menurut Anda? Ya, saya melihat bahwa Iran memang menaikkan 1 oktav lagi suaranya, ketika kemarin masih sabar pelan, sekarang naik lagi 1 oktav, ini bisa lagi 2 oktav. Tapi saya melihat ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang Amerika memang sudah capek sebenarnya perang dan ingin mengakhiri perang ini, dan dia sewot dengan Israel yang malah melakukan serangan ke Lebanon, padahal Lebanon menjadi salah satu unsur yang menjadi perundingan di antara Iran dengan Amerika. Tapi saya pernah mengatakan juga di forum ini di Kompas bahwa nanti Amerika ketika meninggalkan Iran, dia akan serah terima kepada Israel bahwa perang mungkin akan berhenti, tetapi permusuhan akan terus dijaga, dan dia akan menyerah terimakan kepada Israel permusuhan itu. Perang akan dilanjutkan oleh Israel. Lain saya jangan-jangan bahwa peristiwa tanggal 7/8 ini, 7 dan 8 ini adalah serah terima itu, sehingga ya di balik layar Amerika akan terkesan seperti tidak setuju dengan Israel yang terus melakukan serangan, tetapi sebenarnya itu adalah memang strategi Amerika untuk meninggalkan Iran tanpa malu, tanpa kalah, sehingga perang tetap dilanjutkan oleh Israel. Ada kemungkinan seperti itu juga. Tapi apapun itu kemungkinan itu, kita harus mendukung bahwa terhentinya perang. Kita harus mendukung adanya selesainya perang ini, perdamaian, kemudian ya Timur Tengah kembali damai. Karena kalau tidak, ini sudah fasanya sudah menurut saya sudah cukup berbahaya ketika ada perang antara Iran dan Amerika, ada antara Israel dengan Lebanon. Ini situasi Timur Tengah kalau dibiarkan ini akan semakin berbahaya dan tentu gawat bagi perekonomian dunia juga. Oke, nah kalau dari Bung Stanis mengatakan ini mungkin bisa saja menjadi strategi Amerika Serikat untuk tidak mau kehilangan muka dan mengestafetkan peperangan dilanjutkan oleh Israel. Anda setuju Bung Hasibullah dengan perspektif dari Bung Stanis? Ini adalah strategi Amerika Serikat sebenarnya. Ya, saya rasa memang membaca Amerika terutama Donald Trump tidak bisa hanya dalam satu layar. Kita harus banyak menggunakan layar, termasuk di balik layar yang tidak dipublikasikan. Kemarin saya sampaikan di salah satu TV bahwa eskalasi 16 jam ini kita bisa lihat sinyalemen atau kecenderungannya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Saya melihat ada 2 kemungkinan kalau dibaca kemarin, bahwa ini memang diharapkan perang lebih total oleh Iran gitu ya, mengingat situasi yang stagnan dan tidak berkembang dalam perundingan, dan kita lihat kartunya Iran masih sangat banyak, dan kemarin sempat diumumkan misalkan pelibatan proksinya Houthi yang itu akan menjadi senjata mematikan, terutama dengan pemblokade penutupan Selat Bab Mandeb, yang sekali lagi ini serangan lebih mematikan kepada Amerika, kepada Israel dalam bentuk bola lambung. Yang saya bilang bola lambung adalah bahwa itu tidak akan langsung menghujam Amerika dan Israel, tapi efeknya melalui ekonomi dunia itu akan berdampak besar kepada kita semua, dan tentu saja kepada Amerika dan Israel sebagai penyebab dan pengambil kebijakan perang ini. Nah, tapi kalau dibaca hari ini, menurut saya yang terjadi adalah bukan keinginan untuk perang lebih total, tapi justru ini adalah menambah tadi daya dobrak. Ini menambah daya tawar dari Iran. Iran mengambil opsi untuk mengambil daya tawar. Karena kalau kita baca surat menyurat terakhir di antara Trump, di antara Amerika dengan Iran, itu kan Iran, katakanlah Amerika masih kayak mungkin dalam filosofi di sana gitu ya, bahwa time is money, bahwa waktu itu adalah menguntungkan, tapi di Timur Tengah waktu itu adalah pedang. Jadi saya melihat
kalau kita kembali kepada ungkapan-ungkapan itu, maka sebenarnya Iran mencoba untuk mendesak Amerika, mendesak Israel untuk segera menyepakati tuntutan dia. Dan tuntutan dia hampir final, yaitu yang saya sebut sebagai kerangka, di mana kerangkanya dari awal ingin perang ini berakhir secepatnya, dibuka blokade di Hormuz, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah minta pencairan separuh daripada asetnya, kurang lebih 12 miliar yang masih ada. Saya melihat itu adalah kepentingan-kepentingan Iran yang ingin dikawal dengan serangan kemarin, agar Amerika segera setuju dengan itu. Kalau tidak, maka opsi perang bisa diambil. Dan dalam konteks itu, saya melihat justru Amerika semakin tertekan karena kepentingan untuk meladeni perang di Israel sangat-sangat kuat. Ini yang harus kita akuin. Melalui perang 40 hari, Israel makin sadar bahwa Iran itu betul-betul ancaman. Dan kalau kita baca pernyataan-pernyataan publik, itu betapa mereka ingin agar Iran sebagai ancaman, Hizbullah sebagai ancaman itu segera diredakan. Nah, persoalannya Netanyahu selama ini sudah tampil dengan kampanye seakan-akan dia hebat menghancurkan Iran karena berhasil membunuh tadi, tapi kenyataannya peluru-peluru mereka, rudal-rudal mereka tidak terkurangi. Jadi ada kekhawatiran yang cukup keras di Israel berkaitan dengan realitas ancaman dari Iran sekarang. Nah, sementara Amerika seperti disampaikan tadi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perang ini. Memang skenario tadi disampaikan ini transisi ke Israel itu mungkin, karena saya selalu sampaikan itu ada presidennya dulu ketika katakanlah perundingan di antara Amerika dengan Houthi. Amerika dengan Houthi di awal tahun 2005 itu persis bahwa itu dilakukan sepihak di antara Amerika dengan Houthi. Waktu itu Houthi juga sering menyerang kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Merasa dirugikan, Amerika masuk deal dengan Houthi, tapi Houthi lanjut dengan Israel. Nah, ke depan ada kemungkinan juga bahwa ini menjadi cara Amerika untuk pamit dari perang ini, dan Israel bisa lanjut dengan perangnya sepihak dengan lawan-lawannya. Walaupun ya baca kemungkinannya 60-40%, 60 kepada penghentian, 40 akan ditransisikan ke Israel. Oke, jadi ada berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi ketika sudah melewati krisis 16 jam ini. Apakah ini adalah bentuk upaya pamit Amerika Serikat untuk kemudian diestafetkan kepada Israel, peperangan masih akan terus berlanjut, ataukah kemudian akan ada posisi tawar yang lebih lagi untuk Iran bersama dengan Amerika Serikat? Tentu kemungkinan ini yang masih harus kita baca potensinya akan ke arah mana, Bung Hasibullah Satrawi. Tapi kemudian Bung Stanis, dari sisi kekuatan militer kalau kita membacanya, ketika memang perang itu diestafetkan dari Amerika Serikat kepada Israel untuk dilanjutkan bersama dengan Iran dan juga Lebanon, dari kekuatan militer Iran versus Israel, apakah ini akan menjadi lawan yang seimbang atau seperti apa kalau dari kekuatan militer dari masing-masing negara? Ya, kita bicara statistik dalam global firepower itu Amerika nomor 1, Israel nomor 15, Iran nomor 16. Iran kemarin dia menghadapi Amerika yang nomor 1 saja, Iran masih kuat, masih bertahan. Sekarang apalagi cuma menghadapi Israel yang nomor 15 yang posisinya secara statistik sama. Tapi yang perlu diingat adalah orang tidak bisa melihat sebenarnya apa yang dimiliki oleh Iran. Itu susah dilihat. Dia punya persenjataan yang kuat, dia punya daya tahan yang kuat, sehingga ketika menghadapi negara dengan peringkat yang paling tinggi itu dia masih bisa bertahan. Nah, tapi ada satu lagi senjata yang mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang termasuk Amerika ketika melakukan agresi ke Iran, menggunakan senjata Selat Hormuz. Dan dampak dari penggunaan senjata Selat Hormuz ini adalah bukan hanya kepada Amerika atau kepada Israel, tapi seluruh dunia kena dampak, dimainkan terus oleh Iran. Dan sekarang Iran posisinya di atas angin dengan kertas perundingan itu mau nggak mau Amerika nampaknya harus mengikuti, karena kalau tidak maka senjata Selat Hormuz akan terus dimainkan, sehingga yang kena dampak bukan hanya Amerika atau Israel tapi dunia. Ini sebenarnya yang membuat Amerika harus segera mundur dan melanjutkan permusuhan dengan Israel, walaupun nanti skalanya mungkin kecil-kecilan seperti dulu ya, serangan mereka bermusuhan seperti itu. Jadi yang harus diperhitungkan sebenarnya bukan senjata alutsistanya, tetapi adalah senjata Selat Hormuz itu yang dampaknya terhadap seluruh dunia. Oke, ini yang kemudian menjadi atensi, bukan soal kekuatan militernya, tapi kemudian Selat Hormuz yang kemudian menjadi
andalan dari Iran untuk bisa dalam tanda kutip melemahkan tidak hanya soal Israel dan juga Amerika Serikat, tapi juga berdampak kepada dunia. Bung Hasibullah Satrawi, bagaimana Anda melihat perspektif ini? Ya, saya rasa memang Iran memiliki semua senjata dan senjata-senjata itu menurut saya berfungsi dan itu menjadi alasan kemenangan. Jadi bukan hanya Selat Hormuz, bukan hanya alasan geografis yang dia miliki, tapi juga kemampuan dia bertahan, mentalitas secara kebudayaan, kemudian kekompakan masyarakatnya, dan yang paling penting adalah karena Iran selama ini dimenangkan secara posisi moral ataupun secara hukum. Dia berada pada posisi yang defensif, diserang lebih dulu. Nah, saya terus terang di catatan terbaru di sosial media saya itu ngasih ungkapan bahwa di antara yang berubah dari peta sekarang adalah posisi Iran dari sebelumnya adalah defensif menjadi ofensif. Nah, di situ saya bilang kita perlu mengingatkan Iran jangan terpancing dengan logika ofensif. Karena kalau itu jadi logika ofensif nanti tidak ada bedanya dengan Israel dan Amerika. Jangan lupa 28 Februari dilakukan oleh Amerika dan Israel itu atas nama juga karena apa? Karena pencegahan. Karena seakan-akan mereka membayangkan nuklir Iran, rudal Iran akan luar biasa dan akhirnya mereka melakukan serangan itu. Nah, kalau Iran terlena dengan kemampuannya sekarang bahwa Israel dianggap sebagai ancaman lalu melakukan agresi seperti kemarin, serangan terlebih dahulu seperti kemarin, maka sebenarnya Iran sudah mengalami pergeseran posisi yang awalnya sebagai posisi defensif, dia membela diri, menjadi posisi yang ofensif, dia menyerang lebih dulu. Nah, kalau saya baca secara objektif dari Iran kan sebenarnya sudah ada dua yang itu ke depan Iran mungkin tidak akan tidak akan selalu sama, minimal peta dukungan masyarakat dunia kepada Iran. Yang pertama soal Hormuz sendiri. Saya katakan sejak awal Hormuz itu memang efektif bagi Iran, tapi Hormuz bersifat sementara. Kalau selama bukan tidak mungkin Iran akan berhadapan dengan opini dunia, dengan masyarakat dunia. Yang bahasa saya tidak mungkin dunia rela lapar, rela mati hanya ingin melihat Iran menjadi pahlawan dalam melawan ketidakadilan Israel dan Amerika. Saya nggak masuk di situ. Jadi ke depan kalau Iran lanjut dengan katakanlah mempolitisir Selat Hormuz tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dunia, maka sangat mungkin Iran akan berhadapan dengan masyarakat dunia, kepentingan dunia. Barat dengan Timur yang menginginkan Hormuz kembali normal seperti dulu. Dan sekarang kalau kemudian Iran lanjut dengan katakanlah gaya-gaya ofensif seperti sekarang, sekali lagi saya tidak pernah menyetujui, tidak pernah membiarkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika kepada bangsa-bangsa lain yang tidak ada pertanggungjawabannya. Cuman kita menginginkan ke depan tidak perlu lagi ada negara yang melakukan dalam tanda kutip dosa yang sama atas nama alasan yang kurang lebih sama. Kalau dalam rangka membela diri menurut saya itu hal yang legal, dibenarkan dan kita mendukung Iran sepenuhnya di situ dan mungkin dalam konteks sekarang masih perundingan karena perangannya juga masih belum berakhir, masih bisa dipahami. Tapi kalau lanjut dengan kondisi seperti ini, serang menyerang seperti ini, maka Iran sebenarnya juga bisa berhadapan dengan masyarakat dunia yang punya pandangan bahwa terutama yang menginginkan perdamaian, bahwa yang dilakukan oleh juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya berharap bahwa dengan adanya realitas baru di Timur Tengah ini, Israel tidak lanjut dengan politik semena-mena. Anda berhenti merasa seakan-akan menjadi paling berkuasa di dunia. Anda berhenti dari kesemena-menaan di dalam memperlakukan tetangga. Mereka punya hak untuk merdeka. Mereka punya hak untuk hidup damai. Saya rasa itu yang harus kita perjuangkan. Oke, dengan situasi yang kita tahu Israel menyerang Iran, Iran menyerang Israel, termasuk juga soal Libanon, ketiga negara ini sekarang sedang memanas begitu. Anda menyebutnya krisis 16 jam. Realistiskah kemudian masih kita bahas soal negosiasi akan mencapai kesepakatan? Bung Hasibullah. Saya terus terang dengan melihat komitmen dan semangat yang disampaikan oleh Presiden Trump termasuk
ketika mengerim eskalasi 16 jam ini, sebenarnya juga masih ada harapan. Dalam pengertian harapan, satu, paling tidak, walaupun Israel Netanyahu mencoba untuk melawan, memberontak kepada Trump, kenyataannya Trump masih menguasai Netanyahu dan Israel. Bahkan Trump sendiri mengatakan Netanyahu tidak mengambil keputusan apapun, keputusannya saya yang ambil. Jadi dia akan melakukan keputusan yang diambil oleh Amerika dan Trump. Itu menurut saya realitas yang membuat kita cukup optimis bahwa perang ini masih bisa diakhiri dengan cara diplomasi. Dan yang kedua, Iran sendiri sebenarnya dari awal sangat ingin untuk berdamai. Iran bahkan dalam posisi bukan yang menyerang, dia diserang. Dan sekarang logika yang disampaikan, syarat yang disampaikan sebenarnya tidak terlalu merugikan Amerika secara langsung paling tidak. Misalkan dia minta asetnya dicairkan, itu kan memang uangnya Iran, bukan uangnya Amerika. Jadi kenapa harus ditahan? Nah, lagi-lagi memang itu akan berhadapan kalau bagi Amerika terhadap persepsi kekuasaan yang tidak seperti stylenya sebelum-sebelumnya yang seakan-akan penuh dengan power dan menekan sana-sini. Tapi kalau kita melihat kepentingan masyarakat dunia, termasuk Amerika sendiri yang terutama Trump yang sangat-sangat terjepit dengan kondisi pemilu pada bulan November, saya menduga ini tetap akan diupayakan agar menjadi deal. Dan kalaupun ada upaya untuk merusak di tengah jalan seperti krisis 16 jam, Trump akan melakukan upaya-upaya untuk memadamkan seperti yang kita lihat kemarin. Oke, kalau Bung Hasibullah Satrawi masih optimistis akan ada upaya dari Presiden Donald Trump untuk bisa mencapai kesepakatan melalui diplomasi. Kalau dari sisi Bung Stanis, besarkah potensi itu? Ya, saya kira orang capek perang ya, tidak mau perang seperti ini terus, dan konstitusi kita juga mengamanatkan kan bahwa kita harus mendukung perdamaian dunia. Saya melihat bahwa arahnya sebenarnya ini kan pas naik turun terus, tapi Amerika sebenarnya sudah ingin mengakhiri perang ini. Ya kita harapkan semoga tidak ada kompor-kompor lain seperti Israel, kemudian yang pihak yang lain, karena aktor di perang ini kan tidak hanya yang terlihat di lapangan, tidak lihat dia yang menggunakan senjata, tapi ada aktor-aktor lain. Kita nggak tahu sebenarnya Cina memainkan apa, Rusia memainkan apa, kemudian negara-negara di Timur Tengah memainkan apa. Tapi yang paling adalah aktor yang menggunakan senjata berhenti dulu supaya mereka tidak saling mengirimkan peluru-peluru, kemudian berhenti, kemudian mereka masuk dalam meja perundingan. Ketika mereka sudah berhenti menggunakan senjata dan mereka masuk dalam meja perundingan, kita harus optimis bahwa perdamaian bisa tercapai. Oke, terakhir saya ke Bung Hasibullah. Bung Hasibullah, dari perbincangan kita 3 poin kritis yang bisa di-underline dari apa yang sudah dilakukan oleh Israel, juga Iran, termasuk juga Lebanon yang saat ini posisinya semakin terbocok. Apa 3 poin kritis Anda? Ya, yang pertama menurut saya yang paling penting adalah dunia memang perlu belajar jangan melakukan double standard. Itu yang menjadi sebab bagi saya daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan yang kedua, bagi saya Israel juga harus diberikan penyadaran bahwa negara-negara lain juga punya hak yang sama untuk hidup damai dan merdeka. Berarti mau tidak mau kalau persoalan ini mau diselesaikan, Gaza dan tepi barat itu adalah persoalan utamanya. Karena Lebanon bahkan Iran kan itu hanya efek radius istilahnya daripada sumber konflik yang terjadi di situ. Dan yang ketiga, menurut saya juga kepada Iran, walaupun sekali lagi Iran sudah berhasil melawan Israel gitu ya, tapi kita harapkan tetap ada komitmen untuk bagaimana kehidupan tata global dan Timur Tengah yang lebih damai. Kita tidak perlu memusuhi Israel sebagai bangsa, apalagi Amerika. Mereka juga punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk damai. Jadi kalau ada pernyataan kritis dan keras semata-mata karena otoritas Israel yaitu Netanyahu dan Amerika yaitu Trump sekarang yang menurut saya kebablasan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan perangnya. Di belakang mereka kita tahu banyak orang-orang baik juga di Amerika, banyak juga orang-orang baik di Israel. Jadi jangan justru kebenciannya bersifat komunal. Kritisisme kita kepada oknum, kepada kebijakan, bukan kepada individu, apalagi sebuah bangsa yang cukup beragam. Jadi kita tetap memimpikan ke depan perdamaian bisa kita tegakkan bareng-bareng, walaupun sekarang tantangannya benar-benar sangat berat karena oknum-oknum politik dan politisi yang menurut saya
tidak betul-betul komitmen pada perdamaian. Oke, kita akan lihat nanti akan seperti apa ke depannya. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juga dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.